Hai semuanya, nama saya Maria Francisca. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Bunda Mulia semester 5. Saat ini saya berada pada prodi akuntansi dan saya sedang menjalani mata kuliah Etiquette and Communication Skills. Selain dari menjadi mahasiswa Universitas Bunda Mulia, saya juga merupakan seorang karyawan atau junior consultant dari salah satu perusahaan konsultan perpajakan yang berada di Tangerang, bernama Win Partners. Dan di sini saya akan menjadi perwakilan dari Win Partners untuk memaparkan terkait dengan perusahaan konsultan perpajakan di masa pandemi ini. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa pada masa pandemi ini Indonesia sedang mengalami sangat banyak kerugian, baik dari pemerintah maupun dari segi perusahaan dan swasta. Dan pemerintah diharuskan untuk dapat bertanggung jawab pada kemampuan bertahan dari masyarakatnya. Oleh karena itu, meskipun menerima banyak kerugian selama masa pandemi, tapi pemerintah Indonesia tetap diharuskan untuk memberikan banyak bantuan dengan berbagai bentuk ke masyarakat Indonesia. Dari segi perpajakan, pemerintah telah memberikan sangat banyak insentif dan bantuan-bantuan untuk meringankan beban perpajakan dari masyarakatnya. Namun, tidak hanya itu, pemerintah juga tentunya merancang sangat banyak aturan-aturan perpajakan yang baru. Dan aturan ini banyak sekali yang memberatkan para pengusaha, baik dari segi pelaporan perpajakan maupun dari segi pembayaran kewajiban perpajakan tersebut tentunya. Banyak perusahaan yang merasa kerepotan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dengan regulasi-regulasi dan aturan yang baru. Contohnya adalah Indonesia memberikan insentif PPh 21 kepada para perusahaan sehingga terdapat sebagian kewajiban perpajakan PPh 21 tersebut yang sebenarnya bisa mendapatkan fasilitas atau insentif ditanggung pemerintah, sehingga perusahaan hanya perlu melaporkannya saja tapi tidak perlu membayarkan secara full dari PPh 21 karyawannya. Namun di samping itu, pemerintah mengharuskan perusahaan untuk melaporkan realisasi dari PPh 21 tersebut. Sehingga akan banyak perusahaan yang merasa kerepotan dan merasa kurang memahami aturan-aturan seperti ini. Oleh karena itu, kami sebagai konsultan perpajakan ingin menawarkan jasa kami untuk membantu penanganan kasus-kasus seperti ini. Selain daripada kasus ini, tentu saja sangat banyak kasus-kasus lain yang sangat dapat memberatkan perusahaan. Oleh karena banyak perusahaan yang tentunya tidak sangat mendalami dari sektor perpajakan, sehingga kurang dapat memahami cara penanganan terkait kasus-kasus perpajakan dengan benar. Selain daripada kasus insentif seperti itu, ada juga kasus terkait seperti surat-surat himbauan untuk membayarkan kewajiban perpajakannya yang menurut dari sisi pemerintah masih kurang dibayarkan. Dan hal ini bisa saja hanya menjadi teguran, himbauan, atau memang harus dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menghindari permasalahan-permasalahan perpajakan. Dari segi administratif maupun pembayaran pajak itu sendiri, itu cukup memakan waktu yang panjang dengan berbagai macam step dan tahap-tahapnya. Oleh karena itu, kami juga telah memiliki pengalaman untuk menjalani kasus seperti itu, sehingga kami sangat percaya bahwa kami dapat memberikan kontribusi yang sangat tinggi untuk membantu perusahaan menangani hal tersebut. Dan jika memang
perusahaan-perusahaan maupun pengusaha-pengusaha berminat untuk mengetahui lebih lanjut terkait perusahaan kami, maka perusahaan dan para pengusaha dapat menghubungi kontak yang akan saya berikan di bawah ini. Kami tentunya akan memberikan proposal secara jelas terkait dengan perusahaan kami dan service-service yang pernah kami berikan. Dan tentunya para pengusaha tidak perlu khawatir karena sudah sangat banyak klien yang kami tangani, baik dari wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, baik terkait dengan kasus perpajakan keuangan, perpajakan dari sisi masa maupun tahunan sudah pernah kami kerjakan. Oleh karena itu, kami berharap pengusaha dapat memberikan kepercayaannya kepada kami untuk menangani dan membantu kasus-kasus terkait perpajakan maupun keuangan dari pengusaha-pengusaha dan perusahaan tersebut. Saya rasa sekian pemaparan yang saya berikan sebagai perwakilan dari pihak Win Partners. Besar harapan saya untuk bertemu kembali dengan para pengusaha dan perusahaan-perusahaan yang memberikan kepercayaannya kepada kami. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.